Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yayah Nur Hidayah, NIM 857777731 dari UPBJJ UT Semarang. Tahukah kamu apa yang terjadi dengan makanan setelah kita telan? Agar tubuh mendapatkan energi, makanan yang kita telan melalui proses yang panjang di dalam sistem pencernaan. Sistem pencernaan manusia merupakan mekanisme kompleks yang bertujuan mengubah makanan menjadi sari makanan atau nutrisi yang diperlukan untuk energi, pertumbuhan, dan perbaikan sel. Secara fungsional, organ pencernaan dibagi menjadi dua, yaitu organ utama pencernaan dan organ pendukung pencernaan. Organ utama pencernaan. Organ utama pencernaan merupakan organ-organ yang dilalui langsung oleh makanan secara berturut-turut. Organ-organ ini antara lain mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Mari kita bahas organ utama pencernaan. Yang pertama ada mulut. Mulut merupakan awal saluran pencernaan. Di sini terjadi pencernaan mekanik oleh gigi dan lidah, serta kimiawi oleh kelenjar ludah. Gigi berfungsi menghancurkan makanan menjadi bagian kecil yang terdiri dari gigi seri untuk memotong, gigi taring untuk mengoyak, dan gigi geraham untuk mengunyah. Lidah berfungsi mengatur letak makanan, membantu menelan, dan sebagai indera pengecap. Lidah membantu membentuk bolus atau gumpalan makanan. Kelenjar ludah menghasilkan air ludah yang mengandung enzim petialin atau amilase yang berfungsi untuk memecah karbohidrat menjadi gula sederhana. Organ utama pencernaan yang kedua adalah kerongkongan atau esofagus. Kerongkongan merupakan saluran berotot sepanjang kurang lebih 20 cm yang menghubungkan rongga mulut dengan lambung. Pada kerongkongan terjadi gerak peristaltik atau gerak meremas-remas untuk mendorong makanan masuk ke lambung. Organ utama pencernaan yang ketiga adalah lambung. Pada lambung terjadi pencernaan mekanik dan kimiawi. Secara mekanik, otot-otot lambung berkontraksi untuk mengaduk dan mencampurkan makanan dengan getah lambung, sehingga makanan berubah menjadi bubur halus atau gimus. Secara kimiawi, lambung menghasilkan getah lambung yang mengandung asam klorida atau HCl yang berfungsi membunuh kuman dan mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin. Enzim pepsin yang memecahkan protein kompleks menjadi pepton. Enzim renin yang berfungsi mengendapkan protein susu menjadi kasein. Mukus melindungi dinding lambung dari efek korosif asam, dan faktor intrinsik yang berperan dalam penyerapan vitamin B12 di usus halus. Organ utama pencernaan yang keempat adalah usus halus. Setelah dicerna di lambung, makanan masuk ke usus halus. Usus halus merupakan organ panjang yang melipat-lipat di perut kita. Usus halus menjadi tempat pencernaan kimiawi dan penyerapan sari makanan. Usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Usus 12 jari atau duodenum. Duodenum merupakan tempat bermuaranya getah empedu untuk mencerna lemak dan getah pankreas. Getah pankreas ini menghasilkan beberapa enzim, di antaranya adalah enzim amilase yang mengubah karbohidrat menjadi gula,
enzim tripsin yang mengubah protein menjadi asam amino, dan enzim lipase yang mengubah lemak menjadi asam lemak. Setelah melewati usus 12 jari, makanan sampai di usus kosong. Pada usus kosong, makanan akan diurai proteinnya oleh enzim maltase, sukrose, dan laktose. Usus penyerapan atau ileum. Ileum merupakan dinding usus penyerap berupa jonjot-jonjot. Di dalam jonjot-jonjot terdapat ujung pembuluh darah sebagai tempat terjadinya penyerapan sari-sari makanan. Organ utama pencernaan yang kelima adalah usus besar. Usus besar mengatur kadar air pada sisa pencernaan yang menyerap air berlebihan. Pada usus besar terdapat bakteri E. coli yang membantu pembusukan sisa makanan menjadi kotoran atau feses agar lunak, serta terdapat bagian usus buntu atau sekum dan umbai cacing atau appendix. Organ utama pencernaan yang terakhir adalah anus. Anus merupakan lubang pengeluaran sisa pencernaan. Sebelum anus terdapat organ rektum yang menjadi tempat penyimpanan sementara sebelum feses dikeluarkan. Proses pengeluaran kotoran disebut defekasi, yaitu bahan padat dikeluarkan sebagai tinja, sedangkan gas dikeluarkan sebagai kentut. Organ pendukung pencernaan. Organ pendukung pencernaan merupakan organ yang tidak dilalui secara langsung oleh makanan, namun ikut berperan dalam memproduksi dan menyalurkan hormon-hormon pencernaan. Organ pendukung pencernaan terdiri dari hati, kantong empedu, dan pankreas. Hati merupakan organ terbesar dalam tubuh yang berfungsi memproduksi cairan empedu untuk membantu pencernaan lemak dan penyerapan nutrisi, memproses racun dari darah, menghasilkan zat pembekuan darah, serta menjaga kadar gula darah. Kantong empedu merupakan organ kecil berbentuk buah pir di bawah hati. Peran utamanya menyimpan dan memekatkan empedu yang diproduksi oleh hati. Empedu berfungsi memecah lemak menjadi asam lemak selama proses pencernaan. Pankreas terletak di belakang lambung yang menghasilkan enzim pencernaan, yaitu enzim amilase, enzim tripsin, dan enzim lipase yang disekresikan ke usus halus. Selain itu, pankreas juga berfungsi menghasilkan hormon insulin dan glukagon untuk mengatur gula darah. Kesimpulan dari praktikum ini adalah sistem pencernaan adalah kolaborasi organ utama dan pendukung untuk mengubah makanan menjadi nutrisi. Proses dimulai dari mulut dan kerongkongan yang membentuk bolus, lalu diolah di lambung menjadi kimus menggunakan asam dan enzim. Penyerapan sari makanan terjadi di usus halus dengan bantuan hati dan pankreas. Kemudian diakhiri di usus besar melalui penyerapan air sebelum sisa makanan dibuang melalui anus. Sekian praktikum dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.